dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah letakkan hanya dalam amal agama yang sempurna. Agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi wasallam. Umat Islam pada saat ini belum ada kemampuan untuk mengamalkan agama dengan sempurna karena lemahnya iman. Namun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mampu mengamalkan agama dengan sempurna karena pada diri mereka ada sifat-sifat yang mulia yang disebut 6 sifat para sahabat. 6 sifat para sahabat ini bukanlah kesempurnaan dalam agama, karena kesempurnaan agama sudah ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun apabila 6 sifat ini ada pada diri setiap orang Muslim, maka insya Allah dia akan mampu mengamalkan agama dengan sempurna. 6 sifat para sahabat yang pertama adalah para sahabat memiliki hakikat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya adalah mengeluarkan kebesaran makhluk yang ada dalam hati kita, kemudian kita keluarkan, kemudian kita masukkan hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Padilahnya, barang siapa yang mati sedangkan dia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka pasti dan pasti dia masuk surga. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi katakan pasti dia masuk surga. Kemudian dalam satu hadis lagi Nabi bersabda, "Man mata ilamu annahu la ilaha jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mengingat saja kalimat yang mulia ini, maka Nabi katakan pasti dia masuk surga. Kemudian la ilaha illallah ini tidak datang dengan begitu saja, tetapi kita harus usaha. Usahanya adalah dakwakan pentingnya kalimat la ilaha illallah. Kepada siapa? Kepada keluarga, kepada tetangga, dan kepada seluruh manusia di dunia ini. Kita doakan bagaimana supaya mereka ini mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian membentuk majelis iman di mana dibicarakan tentang kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Dan kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT berkenan memberikan kita hakikat atau memahamkan kita hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah ini adalah kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba biasa seperti kita ini, tetapi dia adalah Rasul Allah SWT. Dia adalah manusia yang paling mulia daripada seluruh manusia. Maka Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man habani kana minal jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu dia tanda cintanya kepada aku. Dan barang siapa mencintai aku, maka bersama aku di surga. Kemudian bagaimana supaya kalimat Muhammad Rasulullah masuk dalam diri kita ini, maka setiap hari kita hidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita, tetangga kita, dan kita doakan agar seluruh manusia juga ini hidup amalan sunnah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Ya Rasulullah, aku ini sudah mau mati." Maka Nabi katakan, "Apa yang kau persiapkan untuk menuju kematian?" Maka perempuan ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini cukuplah saya melaksanakan kewajiban saya sudah sehari-hari melaksanakan salat 5 waktu dengan saya usahakan dengan baik. Tetapi amalan sunnah saya tidak terlalu banyak. Tetapi yang aku harapkan akan selamat dunia dan hari karena aku mencintai engkau." Maka Nabi katakan, engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta di akhirat nanti. Nah, inilah yang menjadi pegangan daripada seluruh sahabat ini, sehingga dia mati-matian bagaimana dia mencintai Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh. Inilah pegangan dia sebenarnya. Dari sekian hadis yang Nabi sampaikan ini, inilah pegangan para sahabat ini. Mencintai Nabi SAW. Sebagaimana Allah SWT sendiri mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tu'minuna billahi fattabi'uni bikum la taghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah katakan, Allah berfirman, Muhammad, katakanlah itu kepada hamba-Ku,
Apabila dia mencintai kamu gini, maka dia harus mencintai kamu dulu. Setelah dia mencintai kamu, baru aku cinta dia. Masya Allah. Barulah aku ampuni seluruh dosanya. Masya Inilah Allah. merupakan pegangan sahabat sebenarnya. Dan itu juga yang seharusnya menjadi pegangan kita semuanya. Hadirin. Masya Allah. Begitu saudaraku? Insyaallah. Kemudian berkah ya, Insya Allah. Itu baru satu ya dari 6. Baru satu. Dari 6 apa Nah, semua? jadi kalau sempurnanya itu sebenarnya kita harus paham juga. La ilaha illallah ini adalah ikrar. La ilaha ini adalah ikrar seorang hamba terhadap Tuhannya. Apa itu ikrar? Janji seorang hamba terhadap Tuhannya. Apabila kalimat la ilaha illallah ada pada diri seseorang, ada hidup dalam kehidupan masyarakat, maka kesyirikan dan bid'ah di tengah-tengah umat akan hilang. Masya Allah. Itu sebenarnya. Kemudian tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang yang sudah masuk kalimat la ilaha pada dirinya, maka dia semakin hari semakin rindu tentang kehidupan akhirat. Masya Allah. Itu ciri-cirinya itu. Jadi ada ciri-ciri saya kalimat itu ada pada diri seseorang. Kemudian sifat kedua itu ada salah husul al kudu. Ya. Salah husul al kudu. Khusyuk wudhu. Husu wal kudu. Khusyuk wal khudu. Artinya soal yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran batin, merendahkan diri di hadapan Allah SWT dan dicarakan sebagaimana cara Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu sebenarnya. 3 ya. Kemudian yang ketiga. Itu yang kedua dulu. Dua. Kemudian apa ciri-ciri salat husul wa kudu sudah ada pada diri seseorang ini, maka dia semakin hari semakin jauh daripada adanya sifat-sifat tidak baik pada dirinya. Adanya sifat-sifat yang menzalimi diri orang lain. Ya. Masya Allah. Dan kemungkaran itu jauh pada dirinya. Itu tanda tanya ya, seseorang itu ada sifat salat husul. Dan seluruh amalan-amalan dalam salat itu, apa yang dilakukan dalam salat itu, atau wujud juga pada dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tanda-tandanya. Ya, kemudian apabila ada masalah, dia selesaikan dengan banyak salat. Salah sunnah. Itu sahabat yang dia lakukan. Nah, itu juga lah kita sepantasnya kita lakukan sebagai seorang umat Rasulullah SAW. Kemudian sifat yang ketiga adalah ilmu ma'zikir. Ilmu ma'zikir ini adalah ciri atau cara seorang hamba ini terhadap Tuhannya dalam beribadah kepada Allah SWT. Ada ciri atau cara seorang hamba di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan ilmu ini, maka inilah membedakan seseorang dengan orang yang tidak berilmu itu, ya dia paham ya apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu makruh, apa itu mubah, apa itu dan lain-lain. Dengan orang berilmu ini, ciri-cirinya orang berilmu ini, maka dalam kehidupannya itu hati-hati di dalam berbuat. Ya. Tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian keempat ya. Sifat yang keempat adalah ikramul muslimin. Ikramul muslimin adalah pakaian seorang muslim. Pakaiannya seorang muslim itu ikramul muslimin. Jadi ikramul muslimin ini apabila sudah hidup ini ikramul muslim dalam masyarakat ini, maka pertengkaran, perpecahan akan jauh. Ikramul muslimin artinya memuliakan saudara kita muslim. Oh, iya. Dan menunaikan hak-hak saudara kita muslim tanpa kita berharap hak kita ditunaikan. Yeah. Gitu namanya. Jadi kita tunaikan haknya dia kepada hak dia, kita tunaikan dia, tapi kita tidak pernah berharap, tidak mau balas jasa lah, gitu. Ya gitu, saudaraku. Kemudian apalagi sifat yang ke-5 itu ikhlas melaksanakan sesuatu ibadah semata-mata karena Allah, jangan kita mengharap kepada makhluk. Nah. Dan apabila ciri-ciri seorang muslim sudah ada sifat ikhlas pada dirinya, maka dia akan istiqamah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Istiqamah, ikhlas, ditinggalkan menjadi istislas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu melaksanakan sesuatu dengan penuh ikhlas.
Tetapi ikhlas di atasnya lagi ikhlas. 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 Jadi dia berusaha bagaimana bisa berbuat sesuatu dan dengan perbuatan yang sudah dapatkan dia itu dia ikhlas melaksanakannya gitu. Masya Allah. Nah, itu luar biasa ya. Luar biasa. Kemudian apabila dipuji tidak bangga hati dan apabila dihina tidak sakit hati. Dipuji tidak bangga hati, dihina tidak sakit hati. Itu saudaraku. Kemudian sifat yang terakhir adalah dakwah tabligh. Dakwah tabligh ada dakwah ini artinya kan mengajak, tabligh menyampaikan. Kemudian dakwah ini artinya sarana tarbiyah umat untuk belajar bagaimana dalam kehidupan dia ini sehari-hari hidup amalan-amalan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekaligus menjadi maksud dan tujuan hidup mereka. Dakwah ini adalah maksud dan tujuan hidup seseorang ini. Ya. Dan ciri-ciri seseorang itu dia paham betul bahwa diri kita ini, dirinya dia ini, diri kita dan semuanya dirinya semua umat ini adalah bukan milik dia sendiri, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT berfirman di surah Taubah 111, Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, innallaha astara minal mu'minina anfusahum bi annahum jannah. Sesungguhnya diri Anda ini adalah Allah SWT sudah beli. Dia beli dari siapa? Dari orang mukmin ini, supaya orang mukmin ini masuk surga. Jadi diri kita sebenarnya bukan milik kita, tapi sudah milik Allah SWT. Karena sudah milik Allah SWT, maka harus digunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya itu. Siapa pemilik? Allah. Dan Allah menginginkan gini, bagaimana supaya agama ini ujuk ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, tidaklah aku ciptakan kamu, tidaklah aku utus kamu ke dunia ini, melainkan untuk menyampaikan agama kepada seluruh alam. Ini sebabnya kenapa kita harus dakwah. Bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada tetangga, bukan hanya kepada RT, RW sampai naik kecamatan, ya, sampai bupati, sampai provinsi. Tapi dakwah ini kita harus sampai ke seluruh manusia di dunia ini, sehingga tak satu pun manusia mati dalam keadaan dia tidak pilih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya. Pertanyaan sedikit Pak Haji, dakwah yang paling tinggi adalah apa dulu? Sempat ini dakwah paling tinggi itu adzan dan iqamah ya? Ya, azan. Kemudian karena itu adalah dakwah yang paling sempurna. Kemudian dakwahnya Nabi Muhammad, dakwahnya sempurna itu jauhlah itulah dakwahnya Nabi yang paling sempurna. Jauhlah itu mendatangi umat di mana dia berada, siapapun dia, dan dia tidak beda-bedakan siapa dia, bahkan orang kafir pun kita harus dakwahi. Karena pada hakikatnya dakwahnya Nabi dahulu itu di Mekah itu kan orang-orang kafir semua didakwahi, bukan hanya orang-orang beriman. Orang beriman dia sudah tidak dakwahi lagi, dia hanya tarbiyah bagaimana iman semua menjadi bisa naik. Tapi dakwahnya Nabi itu bagaimana memasukkan kalimat la ilaha kepada seluruh manusia di muka pada waktu itu agar mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya saudara-saudara ya. Ya insyaallah. Makanya kita harus dalam hidup kita ini menjadikan dakwah masih hidup, dakwah mati-matian, dakwah sungguh-sungguh, dakwah mati-matian dan mati dalam dakwah. Masya Allah. Jadi jadikan dakwah masih hidup, hidup untuk dakwah, dakwah sungguh-sungguh, dakwah mati-matian sehingga mati dalam dakwah. Orang Pakistan bilang karte-karte marne kartahe. Salah ya? Alhamdulillah. Itu saudara. Itu.